Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Melanjutkan materi yang kemarin, yang kita pelajari hari ini adalah mengenai kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama yaitu mengenai kata depan. Kata depan disebut juga sebagai preposisi. Fungsinya adalah untuk menunjukkan tempat, tujuan, pelaku, alat, sebab akibat, hal, dan perbandingan. Bentuk kata depan meliputi di, ke, dari, dan pada. Penulisan kata depan yaitu dipisah dari kata dasar yang mengikutinya. Contohnya, jika ditambah dengan kata dasar rumah, maka menjadi di spasi rumah. Ya. Yang kedua, kata depan ke jika ditambah kata dasar atas, maka menjadi ke atas. Dari ditambah kata dasar luar menjadi dari luar. Kata depan pada jika ditambah dengan kata dasar kelas maka menjadi pada kelas. Ingat, untuk penulisan kata depan di, ke, dari, pada harus diberi spasi sebelum penulisan kata dasar. Yang kedua adalah imbuhan. Imbuhan disebut juga afiksasi atau afiks ya. Fungsinya adalah untuk membentuk kata benda, kata kerja, kata sifat, kata bilangan, dan kata kerja. Bentuk imbuhan ada 4, yaitu ada awalan, ada sisipan, ada akhiran, dan ada gabungan antara imbuhan awal dan imbuhan akhir. Untuk imbuhan awal disebut juga sebagai prefiks. Prefiks ini meliputi imbuhan pe, menasal, me, ter, dan lain-lain. Kemudian imbuhan yang berupa sisipan disebut juga infiks, meliputi el, er. Kemudian ada juga akhiran, disebut juga sebagai sufiks, meliputi imbuhan an, kan, i, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada gabungan antara imbuhan awal dan imbuhan akhir, disebut juga sebagai konfiks, meliputi ke, an, di, i, me, kan, dan lain-lain. Untuk penulisan imbuhan yaitu harus disambung dengan kata dasar yang mengikutinya. Contoh, jika ada imbuhan ditambah dengan kata dasar tanam, maka penulisannya menjadi ditanam tanpa spasi, harus dirangkai ya. Kemudian ada imbuhan ter, jika diberi tambahan kata dasar makan, maka menjadi termakan. Suling ditambah sisipan er menjadi seruling, bawa menjadi akhiran kan menjadi bawakan, bumbu ditambah akhiran i menjadi bumbui. Kata dasar lari diberi awalan pe dan akhiran an menjadi pelarian. Ingat, penulisan imbuhan harus dirangkai, tidak dipisah atau diberi spasi ya. Selanjutnya ada penulisan imbuhan menasal. Menasal ini adalah bunyi hidung. Bunyi hidung itu meliputi m, n, dan eng ya. Jadi imbuhan menasal meliputi mem, men, men, dan meng. Untuk yang pertama, aturan yang pertama yaitu menasal jika diberi kata dasar berawalan k, p, t, atau s, maka kata dasar yang berawalan KPTS-nya harus luluh. Contoh, jika ada kata dasar pesona, kemudian diberi awalan menasal, maka bentukannya menjadi memesona. Huruf P dalam kata dasar pesona harus luluh. Ya, itu pengecualian. Kata P pada pesona harus luluh. Untuk yang contoh yang kedua, jika ada kata dasar sapu, jika diberi awalan
imbuhan menasal, maka bentukannya menjadi menyapu, bukan mensapu ya. Jadi harus menyapu, S-nya harus luluh. Ingat ya, KPTS. KPTS jika diberi imbuhan menasal, maka kata dasar yang berawalan K, PTS harus luluh. Yang kedua, jika menasal ditambah kata dasar klaster berawalan KPTS, maka KPTS-nya tidak boleh luluh. Sebagai catatan ya, klaster itu adalah konsonan rangkap dalam satu kata. Konsonan rangkap ya, jadi kerupuk, proses, terasi, selempang adalah contohnya. Kerupuk, konsonan, U vokal, P konsonan, U vokal, dan K konsonan. Jadi kata kerupuk ada klasternya, yaitu KR itu ya, konsonan-konsonan. Nah, konsonan rangkap berdekatan dalam satu kata itu namanya klaster. Begitu juga dengan proses, P dan R-nya itu adalah klaster, konsonan rangkap. Terasi, T dan R-nya adalah klaster, konsonan rangkap. Selempang, S dan L-nya adalah klaster, konsonan rangkap. Contohnya, jika ada kata dasar proses diberi awalan menasal, maka bunyinya menjadi memproses. Bukan memproses, tapi memproses, karena ada klaster proses, PR itu. Nah, jadi prosesnya tidak boleh, PR-nya tidak boleh luluh, jadi harus ditulis lengkap. Bentukannya menjadi memproses. Begitu juga dengan kata transfer. Jika kata dasar transfer, di mana transfer itu adalah klaster, yaitu TR-nya itu klaster, maka kata dasar klaster itu jika ditambah menasal, maka bunyinya menjadi mentransfer. Jadi bukan mentransfer, tapi mentransfer. Selanjutnya ada penulisan huruf kapital. Seperti kita ketahui bahwa huruf kapital itu adalah huruf pertama yang digunakan untuk menulis unsur nama orang, tempat, jabatan, suku, bahasa, bulan, dan lain-lain. Penulisannya yaitu semua kata yang diikuti oleh nama diri atau penjelasannya harus ditulis kapital. Contoh, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Danau Toba, dan lain-lain. Jika kita amati Kelurahan Sananwetan, ada nama daerah ya, yaitu Sananwetan, itu disebut sebagai nama diri. Nah, jika ada nama geografis yaitu kelurahan, itu geografis, kemudian ditambah dengan nama diri yaitu Sananwetan, maka huruf K pada kelurahan dan huruf S pada Sananwetan harus ditulis dengan huruf kapital. Begitu juga dengan Kecamatan Sananwetan. Kecamatan harus ditulis dengan kapital untuk K-nya, kemudian Sananwetan harus ditulis dengan S Sananwetannya ya. Kemudian ada Kota Blitar, ada nama geografis kota diikuti nama diri Blitar, maka K pada kota harus ditulis dengan kapital dan B pada Blitar harus ditulis dengan kapital. Begitu juga dengan Danau Toba. Jika ada nama geografis danau, kemudian diikuti dengan nama diri Toba, maka nama geografis dan nama diri harus ditulis dengan huruf kapital semua. Danau Toba, D kapital, T kapital. Sebagai catatan, jika ada nama geografis kota, nama geografis itu meliputi kota, gunung, danau, pantai, dan lain-lain, maka tidak diikuti nama diri, maka nama geografis tidak boleh ditulis huruf kapital. Contoh, hari ini aku sudah bersiap untuk mendaki gunung. Mendaki gunung. Gunung di sini tidak diikuti nama diri. Gunung apa? Jadi penulisan gunungnya tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Catatan yang kedua, jika ada nama khas beda diikuti nama daerah, maka nama daerah harus ditulis kapital. Contoh, Batik Pekalongan, Ukiran Jepara, Pempek Palembang.
kekasan itu adalah sesuatu yang hanya kita temukan di daerah itu, ya, itu namanya khas. Contohnya ada kata batik Pekalongan. Batiknya tidak perlu ditulis dengan kapital, tapi nama kota Pekalongan di sini harus ditulis dengan kapital, ya. Kemudian ukiran Jepara, ukirannya tidak perlu ditulis dengan kapital, dan Jepara sebagai nama kota yang memiliki benda khas itu, maka harus ditulis dengan kapital. Begitu juga dengan pempek Palembang. Berarti pempeknya tidak boleh ditulis dengan kapital, tapi Palembangnya harus ditulis dengan kapital. Berbeda dengan catatan yang ketiga ini, jika ada nama jenis, bukan khas ya, jika ada nama jenis benda diikuti nama daerah, maka nama daerah tidak boleh ditulis kapital. Contoh, ada jeruk Bali, kunci Inggris, terong Belanda, dan lain-lain. Nah, ada jeruk Bali. Jeruk Bali di sini tidak boleh ditulis dengan huruf kapital karena ini merupakan jenis, bukan khas. Ini jenis ya, bukan khas. Ada jeruk Bali, ada jeruk lemon, ada jeruk purut, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kunci Inggris. Kunci Inggris di sini adalah jenis, bukan khas ya. Untuk terong Belanda juga seperti itu, dia merupakan jenis varietas ya, terong Belanda. Maka untuk penulisan Belanda tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada tanda baca, yaitu tanda baca koma dan titik. Yang pertama, tanda koma, fungsi yang pertama adalah untuk memisahkan lebih dari 2 rincian. Fungsi yang kedua adalah digunakan di belakang kata hubung antar kalimat yang terdapat di awal kalimat. Ini adalah contohnya. Untuk yang pertama yaitu untuk memisahkan lebih dari 2 rincian. Makam Bung Karno terletak di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Bendogerit, Kota Blitar. Nah, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Bendogerit, Kota Blitar itu namanya rincian. Berarti jika rinciannya lebih dari 2, maka harus dipisahkan dengan tanda koma. Contoh yang kedua yaitu yang fungsinya untuk digunakan di belakang kata hubung antar kalimat yang terdapat di awal kalimat. Contohnya ada kata hubung jadi dan dengan demikian. Jadi, setelah penulisan kata hubung, 2 kata hubung ini, penulisannya harus ditulis dengan huruf kapital setelah penulisan kata hubung ini. Jadi, koma, maka mata kita akan dibuat terpukau oleh pemandangan pantai Balai Kambang. Contoh yang kedua, dengan demikian koma, rumah terlihat cantik dengan berbagai hiasan ukiran kayu. Tanda baca yang kedua adalah tanda titik, yang sering kalian lupakan biasanya kalau nanti kalian menulis sebuah teks deskripsi. Tanda titik sendiri penulisannya adalah dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, kita dapat duduk di tepian pantai beralaskan pasir putih. Harus diakhiri tanda titik karena satu kalimat sudah memiliki subjek dan predikat minimal. Jadi jika kalimatnya sudah selesai harus diakhiri dengan tanda titik.